Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nikade Ari Anggreni Mediani. Jadi kali ini saya akan memaparkan sebuah daerah tempat wisata yang tentunya menarik untuk dikunjungi bersama keluarga. Kira-kira tempat apa ya? Yuk disimak. Kabupaten Karangasem begitu identik dengan Taman Ujung. Sampai saat ini, Taman Ujung menjadi tempat tujuan wisata utama bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Taman Ujung yang terletak di pesisir selatan dekat dengan pantai Desa Tumbu menyimpan sejarah yang panjang dan mencerminkan pertemuan beberapa budaya. Sebagaimana tertulis dalam catatan Rencana Aksi Kota Pusaka, serangkaian kegiatan fasilitasi dan sosialisasi program penataan dan pelestarian Kota Pustaka atau P3KP oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI. Taman Ujung dulu disebut Taman Sukasade Ujung dan dibangun pada tahun 1919. Pembangunan Taman Ujung dilakukan pada masa pemerintahan Raja I Gusti Bagus Jelantik pada tahun 1909 sampai 1945 yang bergelar Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem. Dalam prosesnya turut dilibatkan arsitek asal Belanda yakni Van den Hens dan arsitek asal Cina yaitu Lok Doang. Taman Ujung resmi dioperasikan pada tahun 1921. Nah, bagaimana gagasan di balik pembangunan Taman Ujung ini? Berikut akan saya jelaskan sejarah Taman Ujung yang terletak di Kabupaten Karangasem. Yang pertama, awalnya dibangun untuk tempat peristirahatan raja dan menjamu tamu-tamu penting. Taman Sukasade Ujung Karangasem awalnya digunakan sebagai tempat peristirahatan para raja dan menjamu tamu-tamu penting, seperti raja atau kepala pemerintahan asing yang berkunjung ke istana kerajaan Karangasem. Nah, ada 3 kolam besar dan luas di taman ini. Di tengah kolam paling utara ada bangunan utama yang dihubungkan oleh 2 buah jembatan. Sementara di sebelah barat, di tempat yang agak tinggi, terdapat bangunan yang berbentuk bundar disebut dengan Balai Bengong. Nah, dari tempat itu akan terlihat keindahan taman dan sekitarnya. Dilansir dari situs resmi pemerintah cagarbudaya.kemdikbud.go.id disebutkan bahwa pada tahun 2000 dilakukan perbaikan Taman Sukasade tanpa melakukan perubahan bentuk asli bangunan. Perbaikan dan konservasi dilakukan atas bantuan dari Bank Dunia. Disebutkan juga bahwa sebenarnya Taman Ujung dahulunya adalah tempat pembuangan yang disebut kolam dirah. Fungsinya mulai berubah saat Raja Karangasem memerintahkan arsitek Belanda dan Cina membangun tempat peristirahatan di lokasi tersebut. Nah, yang kedua adalah adanya perpaduan arsitektur tradisional Bali, Eropa, Cina, dan Timur Tengah. Taman Ujung disebut sebagai contoh hasil akulturasi budaya yang serasi antara arsitektur tradisional lokal Bali dengan arsitektur Eropa, Cina, dan Timur Tengah. Berdasarkan hasil penelitian arkeologis historis, diketahui bahwa arsitektur Bali tampak pada motif dekorasinya, yakni berupa cerita-cerita wayang serta motif patra lainnya. Sementara arsitektur Belanda terlihat pada bentuk bangunannya dengan gaya Indis, gapura masuk, kolam segi 8, dan balai bundar atau balai bengong, mewakili arsitektur bergaya Cina.
Pengaruh Eropa juga tampak pada kubah bentuk setengah lingkaran yang memperlihatkan konsep dome dalam skala kecil. Kubah ini berbentuk 8 sudut. Selain itu, sistem pertukangan yang digunakan pada saat itu disebut sudah modern, yakni pengecoran serta penggunaan cetakan untuk membuat relief di dinding bangunan, yang padahal pada masa itu cara ini termasuk baru dan langka. Dan yang terakhir adalah Taman Ujung secara kosmologis menjadi titik pertemuan antara gunung dan laut. Secara keseluruhan, bangunan di situs Taman Ujung Karangasem terdiri dari 5 kolam, 3 gapura, bangunan balai kapal, balai lunjuk, balai kambang, balai bundar, balai diri, dan bangunan balai warak. Taman Ujung termasuk objek daya tarik wisata atau ODTW menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Teknis Ruang atau RDTR. Taman Ujung secara kosmologis menjadi pertemuan antara gunung dan laut. Gunung Lempuyang di sebelah timur laut, Gunung Agung di sebelah barat, dan Selat Lombok di sebelah timur. Konsep ini dapat dimaknai sebagai tempat pemutaran mandala diri. Secara simbolis, tampak pada 4 kolam di Taman Ujung Karangasem. Berdasarkan informasi yang ditulis pada laman resmi Cagar Budaya Kemdikbud, yaitu cagarbudaya.kemdikbud.go.id, status kepemilikan tanah taman ini sudah diwariskan kepada ahli waris keluarga Puri Karangasem. Karenanya, status Taman Ujung ini menjadi taman milik pribadi. Hanya saja, pengunjung umum tetap diizinkan untuk masuk. Nah, untuk tiket masuk wisatawan domestik cukup terjangkau kok, mulai yakni 15 hingga 25.000 saja. Jadi, yuk kapan lagi kita bisa berlibur sekaligus belajar tentang sejarah. Perjalanan saya tempuh dari desa tempat tinggal saya, yakni di Desa Adat Selat, menuju Desa Tunggu, sekitar 21 km dengan waktu tempuh 45 menit, menggunakan sepeda motor yang melintasi Jalan Raya Karangasem Seraya. Posisi Taman Ujung ini terletak tepat di sebelah barat pantai Ujung Karangasem dengan pintu masuk ke arah utara. Di sini banyak spot foto menarik dan menyejukkan mata. Inilah dokumentasi saya secara mandiri saat berkunjung ke Taman Ujung. Selamat menyaksikan.
Kelihatan gunungnya. Bagus banget pemandangannya di sini, dari sini. Dah. Menuju surga, guys. Dah kayak surga tuh. Kayak apa? Pakai rekam aja. Wih, siapa? Kamu daftar dong, weh. Apa? Itu yang Bu Ayu. Apa itu? Yang di grup tuh. Ah, daftar apa? Aku jadi apa di sana? Kabupaten Hantainya dong. Taruh dulu. Nah, jadi ini dia dokumentasi foto-foto yang saya dapatkan ketika saya mengunjungi Taman Ujung Karangasem. Sangat sederhana tentunya video dan foto yang saya tampilkan pada video kali ini, namun besar harapan saya semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan sejarah terjadinya Taman Ujung di Kabupaten Karangasem ini semoga bermanfaat dan tentunya bisa menjadi wawasan bagi kalian semua.